Tuh waktu itu nyari-nyari nama, kebetulan dinamain nama itu tuh sama profesor waktu dia lagi kesini. Di Indonesia tuh emang ini ya mungkin kita ngalamin juga dulu. Banyak pemain ya emang skill individual dasarnya pas zaman kita emang nggak dilatih, nggak difokusin dilatih itu. Buat sebagai point guard itu harus apa? Harus nambah apa? Harus dribblenya standarnya harus gimana gitu. Kalau yang paling basic tuh ya sama kayak yang lain sih ya, tapi apalagi point guard. Ya kalau setiap dribble dia nggak boleh lihat bola, itu aja. Halo Kanca Bima, balik lagi di YouTube KAI Bima Perkasa Yogyakarta. Episode kali ini gue akan ngobrol-ngobrol dengan Coach Haifan. Mungkin banyak yang udah tahu, teman-teman semua, Coach Haifan ini siapa. Terus dia ngapain aja, mungkin udah banyak yang tahu juga. Sebelumnya, apa kabar nih Coach? Baik. Baik, bro. Kayak nggak ketemu ya jadi ya. Nggak ketemu mulu. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Buat teman-teman yang nggak tahu, ini kan ada juga nih teman-teman Kanca Bima yang nggak tahu nih Coach Haifan ini apa, terus ngelatih apa, pelatih apa. Coba bisa dijelasin dikit buat teman-teman Kanca Bima yang ada di rumah. Yang belum tahu sih, nama saya Haifan Muhammad Haifan, tapi nulisnya Haifan Muhammad. Nah kebetulan saya kalau di basket tuh sekarang jadi trainer basket, trainer development, istilahnya dibuat di ball handling sama skill itu sih, buat di ball handling sama skill. Nah saya jadi ball handling sama skill itu dulu mungkin awalnya ya gara-gara ya saya anak basket gitu, walaupun bukan nasional, saya dulu pernah ya street baller lah. Nah di situ akhirnya sekarang jadi trainer gitu. Berarti khusus ini dribble doang? Dribble sama skill sih. Dribble skill berarti. Dan ya pokoknya skill basket lah, dribble skill. Offense ataupun defense biasanya itu. Tapi lebih fokus ke dribble ball handling. Ball handling. Oke. Coach Haifan itu juga ada apa? Third word handle itu apa sih Coach? Bisa mungkin dijelaskan? Kalau di sana tuh di luar negeri lah. Pokoknya di Amerika. Ada yang nama pelatihannya lah, bukan EKE. Kalau EKE itu ada lagi, dulu EKE saya itu 60 kalau di streetball. Tapi kalau buat pelatihannya dia ada nama sendiri, kayak misalnya ada 10,000 hour lah, ada yang impossible lah. Nah saya tuh third handles. Tuh waktu itu nyari-nyari nama, kebetulan dinamain nama itu tuh sama profesor waktu dia lagi kesini. Profesor siapa? Profesor ini kampus tuh. Profesor siapa? Sama profesor ya kan. Dia lagi datang tuh ngelatih LS Streetball di sini. Oh dia yang kasih nama itu? Iya, dia bilang lu harus punya nama lo. Selama 2 minggu tuh kalau jalan sama dia tuh naik mobil dia mikirin mulu. Dia nyebut lu nama ini aja. Jangan. Dia ngomong gitu sendiri. Jangan. Kira dia bilang, wah lu third handles gitu. Oh gitu. Itu asal mula nama third handles. Tahu nggak maksudnya apa? Nggak tahu. Apaan tuh? Kalau kata profesor tuh third word tuh, kalau anak-anak sering main game tahu tuh kayak dari dunia ketiga lah. Kalau negara-negara besar tuh kan ada yang 1, 2 tuh ada yang Amerika sama bloknya Rusia. Oke. Ini blok ketiga. Nah lu dari ini aja ya, lu jagoannya dunia ketiga lah katanya gitu. Berarti lo ini di Indonesia ini termasuk ini ya, pelopor bukan sih kalau di dunia trainer yang ada khusus spesialis ball handling atau apa gitu? Mungkin lo salah satu pelopor atau gimana? Kalau gue ya bukan nganggapnya juga ya, menurut orang-orang juga ya pelopornya lo ball handling tuh belum ada. Dulu mungkin udah ada private, cuma latihan biasa. Nah kalau gue lebih ke ball handling sama skill. Karena kalau di luar negeri tuh kalau kita di tim aja tuh, kalau di Indonesia kan ada ya pelatih head coach, fisik ya kan. Kalau di luar negeri ada pelatih ball handling sendiri, shootnya sendiri ya kan. Iya benar. Bahkan ada yang buat ngasah mentalnya di lapangan ya kan, itu dia. Jadi ya kalau di Indonesia mungkin jarang kayak gitu. Jadi waktu itu ya baru gue dan
Ya gitulah, dianggap aneh juga, wah ada kayak gini nih gitu. Padahal di sana sih biasa katanya begitu. Tapi kan sekarang udah, kalau gue lihat ya di Jakarta lah terutama, banyak ya anak-anak yang kecil, dari yang SD yang kecil-kecil lah pokoknya, udah mulai latihan ball handling khusus gitu. Nah sekarang alhamdulillah nih jadi rame gitu ya. Jadi makin maju nih anak-anak kecil, karena banyak yang skill ball handlingnya jago. Ya skill individualnya mau bukan ball handling aja deh, mau lay up yang pakai jelly juga udah bisa, udah gimana aja udah bisa. Itu karena di Indonesia mulai latihan skill. Kalau zaman gue dulu kita latihan tuh disuruhnya ya dribble sih biasa, dribble lari lurus Ya aja. sama, zaman gue juga gitu lah. Fisik mulu, ini mulu. Wah, Iya sih. latihan skillnya harus sendiri tuh. Berarti itu apa, termasuk ya kalau anak kecil sekarang itu berarti harusnya fundamentalnya bener dong. Nah, kalau menurut gua anak-anak kecil sekarang fundamentalnya udah bagus-bagus banget. Bagus-bagus. Sampai gue yang latih ada umur 6 tahun, 10 tahun lah apa. Wah, itu gila, udah skill individual dribble-nya bagus banget. Dulu mungkin anak kecil yang jago ya, kalau gue denger apa dulu sampai SMP aja yang jago, bahkan dia dari SD tuh yang baru jago tuh. Mungkin zaman dulu tuh baru Ali Budimansyah doang yang jago dari kecil tuh. Oh iya. Yang lain tuh kita baru main basketnya SMP, SMA ya kan. Nah, kalau sekarang kecilnya udah wah jago-jago banget deh. Tinggal ke depannya aja gimana deh perbasinya. Kalau Indonesia nggak jago kebangetan itu. Berarti harusnya ntar untuk ke depannya bibit-bibit basket kita tuh bagus-bagus dong. Bagus-bagus, maksudnya 7 tahun atau 10 tahun ke depan paling nggak ya sama Filipina bisa nyimbangin lah. Nyimbangin ya. Berarti termasuk ini dong ya, penting loh ya, peran kayak pelatih-pelatih kayak lo gini. Wah kalau gue bilang penting banget, penting karena emang kalau gue sering ngobrol sama pelatih-pelatih sih, pelatih yang di luar negeri sih, mereka bilang yang penting tuh skill sama footwork kata dia. Itu yang kita ngelatihnya lama, skill sama footwork. Kalau kayak lo fisik apa itu bisa dibentuk dalam beberapa bulan bisa. Kalau skill, footwork atau yang lain-lain harus kalian kebiasaan itu, lah ya, nah, harus itu biasa bisa gitu bertahun-tahun. Kayak lo ganti shoot aja mungkin lo butuh bertahun-tahun bisa bagus. Bener. Terus kalau berarti gimana konsepnya tuh? Kalau orang mau latihan itu berarti kan lo apa, WhatsApp lo private kan, apa secara tim gitu bisa atau gimana? Nah waktu itu emang awalnya tuh emang gue kan dulu ngelatih di TNBA 2013 tuh. Di NBA? Namanya ada akademi dari Amerika, TNBA. Oh iya. Dia tuh cabangnya emang ada di Cleveland Cavaliers, Orlando Magic, Clippers. Nah buka di Indonesia tuh 2013. 2013. Mungkin tuh dulu udah banyak sekolah basket, tapi akademi pertama mungkin itu tim bagus tuh dari luar negeri. Oke. Nah gue baru keluar kerja dan baru dapat kerja lagi tuh. Waktu itu kan di bank kerja, baru dapat kerja lagi ada itu. Gue ngelamar terima dan gue lihat wah, gue latihannya tuh beda gitu ya kan. Berarti lo nimba ilmunya di sana gitu? Nah iya nimba ilmunya di situ. Gue lihat latihannya beda kok. Wah, makanya kita nggak maju-maju nih latihannya begini nih ya kan. Akhirnya selama gue ngelatih, gue belajar ngelatih. Pas waktu itu dari bank ngumpulin duit, punya duit cuma dikit, akhirnya gue biaya sendiri berangkat ke Amerika tuh 2014. Gila. Nah gara-gara TNB lagi ngadain pelatihan dengan Clippers, jadi ada beberapa pemain Clippers datang. Nah gue dibolehin gabung sama pelatihnya. Oke. Ada berapa juga anak TNB yang ikut waktu itu. Salah satunya tuh Patrick Nicholas yang di West Bandit. Oh iya tahu. Dia baru dia juga basket. Nah, lulusan TNBA. Iya, dia dari nggak bisa main basket di TNBA itu dulu. Oke. Nah, sekarang pas udah ngelatih gitu, belajar akhirnya wah, gue nyoba ngelatih gini kayak ini nih. Dan mulai tuh 1-2 orang waktu itu minta latihan. Tapi masih orang-orang dekat sekitar TNBA. Latihan tambah Novan kayak gitu. TNBA itu bagusnya karena ada orang Amerikanya datang sini gitu, bekas pemain yang Nah, jadi gue belajar dari dia tuh. Jadi langsung dipantau sama. Nah, iya gue belajar dia 2 tahun. Orang, ya? Dan tiap latihan itu kalau orang 20 orang, pelatihnya tuh ada 5 bisa tuh. Salah satu dulu yang pernah gabung latihan di situ tuh sempat jadi pelatih situ Rico Hantono. Nah, selalu nama kayak Rico Hantono iya. Akhirnya gue nyoba ngelatih private.
Nah, ada tim yang minta gue buat dilatih waktu itu pertama kali tahun 2015. Itu Satria Muda minta, dia ngeliat gue ngelatih private ini. Nah, akhirnya lu dipanggil itu ya buat ngelatih gue buat ngelatih ini dong, ngelatih dribble nih katanya. Jadi banyak pemain IBL dulu, ya emang skill individualnya nggak ada. Tapi dia kalau buat stelo apa dan dikasih cut and shoot, emang bagus mulu, masuk mulu. Tapi mungkin kalau dijaga man to man atau apa kurang dulu. Kira gue ngelatih tim di situ dan mulai banyak lagi yang minta latihan sampai pemain-pemain pro apa. Jadi gue kan gue juga. Iya. Jadi gue mulai latihan perorangan dan berarti lo terima ini ada dong. grup. Nah, soal pertanyaan tadi gue nerima grup juga dan mulai banyak tim juga manggil mau tim KU, ada KU mau bisa lah pertandingan. ya, Iya. Mereka tuh rata-rata emang jadi sistemnya tuh kalau yang klub-klub itu mau klub tingkat umur atau klub profesional dia emang buat training camp aja, dia mau pertandingan apa manggil gue tuh mungkin 10 pertemuan ya kan atau sebulan. Nah, gitu kayak waktu itu Satria Muda tuh sampai 2,5 bulan gitu. Nah, jadi modelnya kayak gitu, jadi bisa dipanggil grup atau beberapa anak perorangan atau ya emang mereka tim sebagai tim klub. Nah itu. Jadi bebas lah ya buat Bebas. siapa aja yang mau nambah skill individu terutama dribble gitu bisa langsung hubungin lu. Gua promosiin lu bagi ini ke gua berapa persen. Aduh, gawat. Nah, sekarang kan lu lagi di Jogja ini, ya kan? Lagi training camp lah Bima Perkasa nih. Baru 3 harian lah kita jalan. Menurut lo gimana nih Bima Perkasa, pemain-pemainnya setelah lo lihat individual skillnya lah terutama? Kalau menurut gue individual skillnya ya di Indonesia tuh emang ini ya mungkin kita ngalamin juga dulu. Banyak pemain ya emang skill individual dasarnya pas zaman kita emang nggak dilatih, nggak difokusin dilatih itu. Nah, lebih langsung ke main tim, terus ya fisik kan? gitu iya, kan. Fisik. Kalau baru masuk aja kita latihan mungkin bola cuma berapa, langsung aja udah latihannya 3-man wave gitu, wah pass break, lay up, belajar nge-trap. Yang penting kan pelatih kan dulu kan, yang penting gue menangin tim nih, bukan ngebagusin anaknya nih. Nah, mungkin gue lihat gitu, jadinya banyak ya pemain pro yang sekarang nih skill individualnya kurang, itu aja sih skill individualnya kurang. Nah mungkin sih 7 tahun ke depan semua pemain pro, anak-anak kayak sekarang udah bagus mungkin bisa jago-jago kalau skill individualnya itu dia mungkin. Makanya itu lo dipanggil sama Bima Perkasa biar Bima Perkasa skillnya pada bagus-bagus, bener gak? Alhamdulillah. Iya. Tapi inilah pasti ya kalau ngelatih yang udah ya ibaratnya yang udah pro itu pasti lebih mudah lah ya daripada yang masih yang kuliah lah istilahnya. Pasti beda kan lo, bedanya apa? Tapi beda juga, nggak juga ya, gue ngelatih beberapa pemain pro juga. Kalau dia udah kebentuk kaku, udah dia punya, mungkin karena nggak biasa. Iya, di mindsetnya dulu mungkin sama pelatihnya, udah lu main gini aja. Kan dulu kadang-kadang pelatih. Oh, iya. Udah lu nggak boleh dribble, nggak boleh ya. Jadi susah, mereka udah kepaku gitu. Jadi susah ya. Dan gue waktu ngelatih tim berapa pemain pro, dia sampai ngomong gini, sekarang gimana kak? Gue mana pernah dilatih-latih kayak begini ya kan? Gue mana pernah latihan kayak gini. Nah itu dia tuh mungkin. Jadi ya emang budayanya lah, kulturnya emang beda mungkin di luar negeri sama di sini, itu dia. Berarti emang penting lah ya sebenarnya ya, apalagi buat kayak ya tim pro lah. Pemainnya punya skill individu gitu penting lah ya. Iya, penting banget. Tuh benar-benar penting. Soalnya ya gini ya, di Indonesia juga anehnya pelatih yang nanganin skillnya juga bukan ini, pelatih strategi juga. Iya, mungkin mereka juga terbatas kali ya. Bahkan kalau gue lihat sih kayak di ini ya, tapi maaf nih bukannya ini, tapi kayak di timnas aja asistennya 1, 2, 3 sampai ada 3, semua kalau gue lihat pelatih strategi ya kan. Oh berarti kalau di luar negeri kan paling fisiknya yang ada,
mungkin dia ada pelatih khusus syutingnya, pelatih khusus ball handlingnya, ya kan. Nah, mungkin yang big man juga sendiri skillnya. Nah, mungkin ada kayak gitu kalau di luar negeri gue lihat. Maksudnya Ivan itu timnas tolong panggil Ivan buat ngelatih. Itu maksudnya Ivan. Gitu tolong Coach Toroman yang terhormat. Enggak, timnas panggil paling bener yang tingkat umur pernah. Oh gitu. ya yang inilah yang U16 atau U18 atau waktu itu pernah dipanggil timnas 3x3 yang waktu itu pelatih kepala itu Ali Budiman Syah. Oke. Ya tergantung head coach-nya butuh apa enggak. Iya bener, makanya kan gue bilang. Kalau head coach-nya enggak butuh udah bagus-bagus ya udah. Iya. Lu di Bima Perkasa rencana ini berapa lama nih di training camp di kita nih? Merencanakan mau 2 minggu. Nah tapi minggu pertama ini mungkin karena ada minggu kedua tuh ada acara di rumah, ya kan ada acara yang nggak bisa dilewatin. Ntar lu balik lagi Minggu yang kedua. Jadi sih sekitar 2 minggu lah pertemuannya. 2 minggu. Kurang sih ya sebenarnya, harusnya kurang ya itu ya. Ya harusnya kurang, tapi emang mestinya sih kalau tim ya mungkin banyak pelatih-pelatih yang lebih ahli tuh kalau buat nyusun programnya. Memang dia udah ada. Mungkin ya persiapan awalnya begini, balikin fisiknya, terus skill individualnya dulu, mungkin baru program ke. Tapi kan ini juga lagi off season lah kita ya lagi kebanyakan yang lagi off season tuh sekarang jadi pemain-pemain sekarang di Indonesia aja ya udah kayak di luar negeri juga dia. Makanya Klub juga nyoba latihan skill, dia nambah sendiri. Dan banyak pemainnya juga udah mulai pemain profesional di Indonesia juga udah nambah skill sendiri tuh, udah banyak yang kayak gitu. Berarti kan latihan kalau kan bayar tuh. Berarti pemain Indonesia lumayan ya gajinya. Apa? Duitnya lumayan dong ya. Duit siapa yang lumayan nih? Aduh. Lo lah. Ya di Indonesia ya ini juga ya. Beda sih, mungkin ada yang orang bilang, wah ngapain latihan skill bayar segini gitu. Tapi ada juga yang, wah latihan skill bayar segitu ya mau bayar segitu, bayar mahal gitu. Iya. Nah kalau pemain ya susah juga itu kalau pemain. Tergantung pendapatannya juga ya kan. Jujur aja nih. Kalau pemain IBL ada diskon khusus dari Ivan. Enggak, kalau pemain IBL emang enggak gini. Tetap mereka jadi gini, gue kayak dulu senangnya mecahin ini kayak mitos gini. Pemain mulai U18 sampai pemain pro tuh zaman gue dulu, gue umur 16 tahun aja kalau gue diajak latihan di klub lain. Dulu gue latihan kan klub sini. Tuh anak-anak zaman gue nggak mau kalau nggak diembel-embelin. Lu latihan sama gue, sama pelatih sini. Ntar lu dapat sepatu nih. Dulu zaman dulu pas gitu. Ntar lu ini lu dapat ini, pasti begitu zaman dulu tuh. Tuh udah jeleknya gitu zaman dulu. Lu sini latihan lu. Nah gue tuh kemarin makanya gue sukanya awal pemain pro. Terus ada yang mau private sama gue. Ya kan, nah mereka mau ngeluarin duit tuh buat trainer. Wih gila, berarti udah sampai pemain-pemain yang U16 ke atas, U18, mereka masih mau ngeluarin duit nih. Jadi wah seneng banget nih, skill gue nih berharga nih gini. Mereka mau ngeluarin duit. Walaupun kalau pemain IBL, harganya tentatif. Ada yang gajinya segini ya bayarnya rendah, bayarnya belakangan. Kayak gue dong, ada yang gajinya nggak keluar ya kan, gajinya nggak keluar lo berapa bulan? Gaji gue nggak keluar lo belakangan. Ini lo suruh bayar. Lah mau nggak mau tuh. Ada yang dia pendapatannya gaji lumayan di IBL, bayarnya lumayan. Nah gue kadang-kadang lihat orangnya juga. Juga ya. Tapi biar gimana mereka harus tetap bayar. Jadi mereka tahu, wah menghargai. Iya, gue bayar dan mereka effort. wah gue udah bayar nih, gue latihan gue keras. harus serius nih. Harus kayak gitu, walaupun komitmen mereka profesional harus kayak gitu. Iya. Nah kalau pemain pernah pemain Amerika latihan itu, mereka bayar gitu, karena emang mereka budaya di sana biasa begitu. Iya. Jadi ya. Semoga inilah sama BPJ kita bisa nambah lah. Gak cuma 2 minggu tapi bisa sebulan, 2 bulan. Tenang itu. Lu anggap remeh lu. Gak ditawar lu. Tenang. Ntar gue laporin langsung sama
Pak Hanamichi. Yo, Hanamichi. Pak Hanamichi, si rambut merah. Bos BPJ, Bos rambutnya BPJ. merah. Ini baru lagi nih, pas latihan skill, Nah. bosnya owner BPJ mau ikut latihan nih. Nah, baru ada di sini nih. Baru ini kan, lo. ownernya rambut merah tuh kalau di story tuh. Belum ada nih dalam sejarah owner ikut latihan bareng, ya kan? Wah, gila hebat juga BPJ nih. Dia. Ya dong. Kalau bisa main dia itu. Beneran. Oh iya belum ada loh, kalau Belum pelatih ada. ikut main masih ada nih, owner ikut main nih, belum ada Kalau nih. bisa nggak ada rookie combine dia bisa masuk itu. Serius ini. Wah, tuh bener-bener tuh top Iya. BPJ. Berarti ya semoga tahun season depan inilah ya skill-skill pemain BPJ paling enggak Mudah-mudahan sih. Nah. pada PD nambah Nah, paling semua. enggak kalau udah latihan skill tuh mereka punya kepercayaan diri gitu, buat mereka punya gaya andalan lah. Kadang-kadang emang kalau gue pelatih, nah kalau gue private tuh lebih fokus mungkin banyak per orang kayak lo dulu. Nah Iya, gue iya. Lebih capek sih emang Iya, kalau istilahnya- kalau gue sendiri latihan sama lo. dan gue kayak gini, wah ini orang kayaknya jadi gue kayak ngedesain orang gitu nih, harus gue kasih jurus apa ya kalau modelnya. Oh dia lebih lebih kuat di jump shoot-nya. Nah, dia harus Terus jump shoot atau enggak. Gue kasih dribble tipuannya, nggak mungkin dong kalau orang yang agak-agak tinggi apa dia pakai gaya dribble yang crossover gitu-gitu. yang Kayak Iverson. Nah, mungkin Oh, wah dia gaya dribblenya harus punya gaya andalan nih gimana. Nah, pemain tuh harus punya itu gaya andalan. Signature move. Nah, signature move harus punya, dan dia pede ngeluarin itu pas di pertandingan. Jangan udah latihan nggak berani nyoba juga ya kan. Nah, mereka harus pede itu aja sih. Harus pede. Nah, ngomongin skill ya tadi ya. Lu bagi ini dong tips ke gue ke teman-teman dong, apa buat sebagai point guard itu harus apa? Harus nambah apa? Harus dribblenya standarnya harus gimana gitu. Kalau yang paling basic tuh ya sama kayak yang lain sih ya, tapi apalagi point guard. Ya kalau setiap dribble dia nggak boleh lihat bola, itu aja. Dia harus dribble terus, matanya tuh udah yang ngelirik kanan kiri semua, tapi bola tuh ball handling, bola tetap nempel di tangan. Berarti dribble nggak boleh lihat bola. Nah itu udah pasti tuh, jangan itu lihat ya. bola. Oke. Makanya BPJ latihan juga kan pakai kacamata tuh, Kacamata supaya nggak Robin lihat. Hood. Supaya nggak lihat Basmi bola. kejahatan. Nah itu yang utama banget. Sama kalau point guard ya mungkin dia ini ya yang penting timingnya dia itu harus pas. Kan pelatih kan kita biasanya ngasih pattern apa. Kapan waktu passing, Kapan waktu passing. kapan lu dribble attack ke dalam gitu. Nah itu saatnya point guard yang ini juga yang harus, kalau ngeliat sih, nah banyaknya gini, kalau pelatihan gue itu digunain gini, kalau gue lihat waktu di Amerika itu ya, mereka timnya juga semua mainnya simple, dapat tuh cuma jab, set, shoot, dapat bola, jab dikit, langsung shoot, dapat kosong shoot. Tapi kalau mereka main tim gimana, udah passing-passing gimana, tetap nggak ada space buat shoot, musuhnya jaga bagus. Juga nggak ada kesempatan. Nggak ada buat kesempatan. cetak Nah, angka. waktu shot clock dari 24 sisa di bawah 10 detik atau ya pokoknya sisa 10 detik lah. Langsung semua pemain kalau di Amerika itu dari pemain 1 sampai 5 mereka bisa bikin situasi. One on one lah Nah, bisa istilahnya, ngelewatin one on 1-2 one. orang. Nah, kalau di Indonesia yang begitu biasanya pemain 1 aja, 1, 2, 3 atau pemain Iya. bintangnya aja, apalagi nomor 1. Mereka bisa ngelewatin 1-2 orang. Iya, Jadi mereka yang di double bikin team, situasi ya, lah bikin ya. situasi. Udah Baru di mereka kick out biasanya. kick out atau passing temennya udah. Nah itu bedanya kalau di Amerika itu bukan point guard aja. 1-5 itu 1 ya. sampai 5 mau yang gemuk banget juga bisa, Bisa. aja. Bisa dribble, bisa apa, mereka bisa bikin situasi lah itu. Bedanya sama di sini gitu menurut saya. Oke. Terus apa lagi buat point guard selain dribble nggak boleh lihat bola, terus kan lu sering ajarin ke kita lah, ke gua protect the ball itu penting nggak sih? Penting banget ya. Itu paling penting banget. Karena biasanya kalau kita baru main nih, kalau gue sih ya dulu banyak kan nih, gue dikasih itu pelatih. Sampai sekarang nih kalau pelatih ngasih masukan ke gue bagus, dulu gue dikasih sama ada Bang Iyak tuh dulu pelatih. Nah, saat playmaker megang bola tuh, baru lewat setengah tuh, langsung kita tekan aja tuh, kita press, tet. Nah, tuh mau main
pattern apa, punya pola apa juga nggak bakal jalan kalau dia ditekan tuh. Jadi playmaker saat ditekan itu harus tenang aja, mereka protek bola sambil tenang, mungkin pindah dikit kiri. Nggak boleh panik ya. Nah, nggak boleh panik, jangan malah lari-lari. Wah, malah lari-lari kanan kiri. Temennya bingung dah. Itu dia. Jadi mereka harus tenang walaupun yang defend tuh ngelakuin attacking defense gini, wah ngepress, mereka harus enjoy tenang dan mata itu tetap jangan ngebelakang, jangan banyak nih kalau playmaker. Satu juga saat dribble biasanya kita di attack kita ngebelakangin teman kita. Ya, belakangin teman, belakangin ring yang kita attack tuh paling nggak boleh. Mungkin kita belakangin sebentar, harus langsung tatap lagi ke depan. Face to face lah. Face to face. Kita lihat keadaan yang jaga kita ngelihat posisi teman-teman kita yang jaga lawannya gimana. Itu yang paling penting tuh. Kalau kayak gitu kan berarti harus balik lagi, harus skill individunya harus bagus. Ya harus bagus. Tuh. Makanya ada juga kan kalau pelatihan dulu tuh, itu makanya penting. Kadang-kadang kok dianggap tuh buat lucu-lucuan gitu. Yang kita dribble, teman dribble rame-rame di dalam lingkaran dulu 3 point banyak. Nah, itu sama-sama ngerebut bola, yang ngerebut banyak. Okay. Nah, itu sebenarnya yang bisa menang tuh ya bagus, dia bisa protect bola. Lama-lama kalau sisa 2 orang di dalam ini cuma lingkaran tengahnya. Nah, itu bener-bener ya mereka punya skill individual, walaupun di attack mereka tetap bisa protect bolanya dan tenang. Oh iya. Menurut gue tuh ya point guard harus bisa kayak gitu juga itu. Tuh buat Kanca Bima tuh tadi ada tips trik Bima dari Coach Haifan. Soalnya mau latihan mahal loh. Jadi ini lumayan ini bagi-bagi ilmu gratis. Mahal loh ini Coach Haifan ini. Mobilnya aja Alphard, gila bawa ke sini. Luar biasa. The White Funky mobilnya. Enggak, kalau gue juga, gue itu kalau di komplek rumah gue itu, gue selalu ngadain tiap Sabtu sore. Cuma kemarin sempat berhenti pandemi. Gue selalu ngadain Sabtu sore itu buat anak-anak daerah situ, kampung situ yang nggak mampu. Itu gitu. dari. Lu tinggal di mana sih? Di Pesanggerahan, di Kodam Bintaro lah, Bintaro. Di Bintaro. Nah, itu di Jakarta Selatan. Nah, tuh mereka pada datang ke situ buat ngamuk. Tapi mereka harus tetap bayar, biar ngasihin bayar. Bayarnya seikhlasnya. 5.000 ya kan buat beli ini. Inilah komitmen, uang komitmen. Mereka buat patungan minum buat apa? Dan gue suka ya anak-anak, kan emang mereka anak gak mampu ya. Iya. Ya udah jalan hidup dia, gue cuma gini. Lo mau ngubah nasib kehidupan lo, ya kan istilahnya nasib lo harus kuliah. Nah, cara mereka kuliah lewat basket. Udah. Cari beasiswa. Dan sekarang tuh, wah semua yang lewat basket, anak-anak daerah komplek itu banyak banget. Udah banyak. Ada yang terima di kemarin Budi Luhur, BP. Luar biasa. Di UPH, ya kan. Nah, berkat lo ya? Ya pokoknya jadi yang latih ya gua dan mungkin ada beberapa anak komplek yang senior juga. Tapi ya mereka semangat lah gitu latihan. Cuma kadang-kadang ada juga yang tajir-tajir datang juga. Parah, cari gratis. Ada pindah ke Bintaro. Parah. Kalau gitu. Jadi makanya sesuai ekonomi juga, kalau nggak mampu ya udah. Tapi kalau gitu Bima Perkasa kita ke Bintaro. Nah, Sabtu sore itu kadang-kadang ada yang kayak gitu juga. Parah. Aduh. Yang tajir ini. Itu tiap Sabtu, tapi sekarang lagi berhenti gara-gara pandemi. Kemarin udah mulai lagi. Udah mulai lagi ya? Udah sebulan 2 bulan nunggu mulai. PPKM reda kemarin. Kemarin ya? habis udah mulai berhenti lagi. Iya. Soalnya kalau keramaian kan nggak enak sama yang ini lapangan. Kalau private sih tetap, soalnya kan cuma berapa orang, kalau keramaian nggak enak. Jadi mungkin dibatasin lah. Iya, lu mulai lagi, berhenti mulai lagi. Ya gimana mau dibatasin, harus kampung datang lo gimana? Luar biasa, semoga terus lah bisa banyak tuh yang datang gratisan tuh. Amin. Tapi ngomong, ada nggak sih pemain pro lah, pemain IBL pengen latihan sama lo tapi nggak mau bayar? Kenapa? Kayak, ayo dong, lu latih gue dong, kan gue udah IBL nih. Oh, kalau mereka minta bayar. Mereka yang udah latihan sama gua udah tahu pasti harus bayar, udah gitu tahu. Nah, cuma ada berapa? Ada yang berep ke bubur ayam. Gue lo tau diri. Tau gitu gue bayar lontong sayur lo. Gaji gue kesendet ya kan. Ini ya mau gimana lagi kan, kasihan.
Tapi ntar gue dapet duit ya, wah pas dapet duit langsung dia bayar. Gitu, langsung. kadang kasih, Van gue ada segini nih ini. Nah semua gitu. Bayar pakai botol. Ada nggak bayar pakai botol? Waduh, itu dia. Itu. Ya pokoknya mereka tahu ya, karena ya dia menghargai gue juga gitu, dan mereka juga tahu gitu. Kalau mereka ngeluarin duit, mereka benar-benar serius gitu buat latihannya. Ya nggak, jangan, wah mentang-mentang pemain IBL ini nggak bayar ini, wah tuh. Jangan kayak gitu ya kan ya. Gitu. Lu mau latihan ya. Lu latihan lu bayar Lu itu. harus ini, iya. Gitu loh, lu latihan lu bayar. Ini orang kerja, bener gak? Yang nggak mampu aja bayar walaupun 5.000. Ya kan? Bayarlah 2.000. 3.000. Oke. Terus rencana lu ke depan itu apa? Apa mau bikin apa kayak akademi mungkin? Karena lu ini ya, sorry, nggak ngelatih klub atau apa gitu ya, sekolah gitu, lu ngelatih nggak sih? Apa cuman private doang? Gue megang sekolah, dulu gue sempat megang alih kelas. Dulu awalnya gue pas 2013-14 itu gue masih ngelatih di TNBA dan ngelatih sekolah. Dan sekarang gue masih megang satu sekolah. Ya mungkin karena jadi head coach. Tapi gue ngelatihnya skill aja. Kalau pertandingan tuh ada asisten gue juga yang ngelatih. Gue jadi head coachnya, jadi kepala pelatihnya di Cita Buana. Cuma Citabuana. SMP-nya ada pelatih sendiri, SD ya ini tim gue Terwat Handles gitu. Masih yang ngelatih juga teman-teman lo lah, satu lingkup lah. Dan gue kalau banyak, lu kenapa nggak bikin akademi sih Van, gini. Nah, terus ada klub ngajakin, ini dong gabung sini. Banyak juga kan yang tim ini ngajak, Van ngelatih megang tim ini. Terus sampai yang pro juga sempet, udah Van masuk sini aja jadi pelatih tetap sini. Nah gue nggak tahu ya, emang gue kedepannya sih nggak mau kayak gitu. Jadi gue maunya tuh Terwat Handle ya bisa di mana aja. Soalnya kadang-kadang kalau kita udah di sini, lu nggak bisa. Gue tetap di sini, gue nggak bisa ngelatih yang lain-lain. Itu dia. Jadi gue maunya buat training camp sini, terus start sini, boleh semua. Jadi karena duitnya lebih banyak di situ. Itu loh intinya tuh di situ. Enggak, jadi enak juga, nggak jenuh juga. Jadi gue wah di sini ketemu lagi, gue harus ngebenahin tim ini. Jadi lo netral lah ya. Kalau ntar pertandingan lo netral. Harus netral. Oh, ini anak buah gue nih di sini, anak buah gue di sini. Iya, gue main kadang-kadang gue pernah megang sekolah, ya lawannya anak buah lo juga. anak buah gue yang ngalahin ya anak buah gue juga yang sering private sama gue ya. Tapi jadi di situ dia tuh seninya, wah kadang gue pengen menang, cuma yang masukin anak didik gue juga, aduh ya udahlah, cuma dia bagus juga gara-gara gue latih, mau gimana lagi kan. Iya. Oh, gitu kan Cabima. Rencana Haifan dan Terwat Handle. Oke. Thank you Coach Haifan kesempatannya ngobrol-ngobrol di podcast KAI Bima Perkasa. Semoga khususnya pemain Bima Perkasa skillnya kedepannya bisa nambah lagi abis lo latih kan. Amin. Buat Kanca Bima jangan lupa saksikan terus YouTube KAI Bima Perkasa Yogyakarta. Masih banyak konten-konten menarik dari kita. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Oke, dah.